Nah, kita akan lanjutkan dengan, skala verbal ya. Di Wechsler kemarin sudah saya sebutkan di Wechsler tuh ada 2 skala, yaitu skala verbal dan skala performance. Di WSC sendiri skala verbal diberikan, di awal dan kemudian dilanjutkan dengan skala performance. Tadi kita sudah melihat, bentuk-bentuk alat tesnya ya, dan kita akan, lebih membahas mengenai masing-masing alat tesnya. Yang pertama subtesnya adalah information. Information tadi, pertanyaan-pertanyaan mengenai, wawasan pengetahuan yang dia sudah ketahui. Misalnya, berapakah telingamu, ini jari apa, dan sebagainya ya, dari hal-hal yang sifatnya konkret sampai yang sifatnya abstrak seperti pertanyaan nomor 30 adalah apakah saham itu, begitu ya, itu sangat, konseptual dan agak sulit untuk bisa dijelaskan, dengan baik begitu, kecuali pada orang-orang dengan inteligensi yang baik. Nah, apa saja sih hal yang diukur? Yang diukur adalah hasil belajar atau sekolah, sehingga pada orang-orang yang memang tidak, terakses pada pendidikan ini akan menjadi lebih sulit. Kemudian keingintahuan intelektual dan keinginan memperoleh informasi. Kita juga tahu bahwa pada masa sekarang itu informasi itu bisa kita dapat dari berbagai sumber ya. Bahkan sekarang disebut sebagai era disruptive information begitu ya, di mana informasi itu tidak saja ada tetapi flooding, tetapi membanjiri sehingga bahkan kita tidak tahu mana informasi yang betul dan mana informasi yang tidak betul begitu ya. Jadi, flooding of information itu kita, hadapi saat ini. Kemudian perbendaharaan, informasi yang terakumulasi, informasi mungkin saja ada di sekeliling kita, mungkin saja, datang pada kita tetapi belum tentu kita bisa mengakumulasinya sebagai wawasan pengetahuan kita. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang cukup cerdas yang kemudian melakukan, akumulasi pengetahuan. Jadi pengetahuannya disimpan dengan cara tertentu sehingga mudah untuk di-recall. Jadi orang yang disebut cerdas itu adalah kalau dia bisa me-recall ingatan jangka panjangnya dia. Kemudian kewaspadaan atau tanggap terhadap kejadian sehari-hari atau minat terhadap kejadian sehari-hari. Nah, prosedurnya adalah tinggal dibacakan tiap-tiap pertanyaan satu persatu dengan jelas dengan urutan yang telah ditetapkan. Tadi sudah saya contohkan ya. Nah, yang kedua adalah comprehension. Comprehension adalah pemahaman mengenai, lingkungan sosialnya dia, penilaian sosial, common sense ya. Contohnya tadi, apa yang terjadi apa yang akan kamu lakukan kalau jarimu teriris? Itu adalah hal yang sangat, konkret begitu ya. Apa yang harus kamu lakukan kalau jarimu teriris? Atau pertanyaan nomor 2 adalah kalau kamu menghilangkan boneka atau bola temanmu, apa yang kamu lakukan? Nah, itu contoh, soal nomor 2, jadi terlihat atau muncul bagaimana cara dia menyelesaikan masalah secara, sosial. Pemahaman mengenai aturan sosial tadi, etika, tata krama, begitu ya, itu ukur di sini. Kemudian kemampuan mengevaluasi pengalaman masa lampau, kesadaran akan realitas, kewaspadaan akan kejadian sehari-hari, dan kemampuan berpikir abstrak terutama pada item-item akhir, karena di item akhir pertanyaannya cukup abstrak. Misalnya, mengapa janji harus dipenuhi? Itulah pertanyaan terakhir dari subtes comprehension dan bukan agak sulit, perlu, kemampuan tertentu untuk bisa menjelaskan pertanyaan itu dengan baik. Prosedurnya adalah bacakan setiap pertanyaan dengan kepada anak. Jika anak sulit mengingat seluruh pertanyaan, bisa diulang atau dipotong ya. Jika jawabannya kurang jelas, bisa ditanya kembali dan atau kita sebutkan, coba jelaskan dengan lebih lanjut. Ini comprehension. Kemudian arithmetic. Arithmetic adalah tadi soal-soal berhitung ya, penalaran numerik, pengolahan angka, kecepatan memanipulasi simbol-simbol numerik atau angka. Sangat memerlukan konsentrasi dan atensi terutama pada soal-soal yang ditanyakan secara verbal karena kita tidak boleh, menulis, tidak boleh, menggunakan alat bantu yang lain. Juga kontak dengan realitas yang, ditunjukkan, kemudian pengalaman belajar dari sekolah. Nah, memang biasanya anak yang, bisa mengakses sekolah itu bisa, memahami matematika, tetapi anak yang tidak terakses pendidikan memang agak sulit untuk bisa diajak melakukan pemecahan masalah secara aritmetik. Penalaran logis dan, analisis personal numerik ya. Caranya juga sama, bacalah pertanyaan satu persatu pada anak, soal nomor 1, 2, 3 menggunakan balok dari blok desain yang tadi sudah saya contohkan, soal 14, 15, 16 dari buku, ya dari buku dan minta anak membaca soal tersebut. Jadi, kemampuan pemahaman bacaan atau soal cerita itu juga sangat penting karena
aritmetik itu tidak hanya penambahan, penjumlahan, pengalihan, pembagian, tetapi logik ya, logika berpikir. Sehingga anak diminta untuk membaca, kemudian dia menjawab pertanyaan tersebut. Ada batasan waktu untuk setiap soal, hitung waktu setelah soal dibacakan. Jadi aritmetik adalah soal dengan time limit begitu ya, sehingga kalau dia menjawab di luar waktu yang diberikan dianggap gagal begitu. Tidak boleh menggunakan alat bantu hitung seperti kertas atau pensil. Jadi memang secara abstrak ya, verbal. Similarities tadi jeruk rasanya masam, kalau gula rasanya, nah itu. Jadi pembentukan konsep verbal, bagaimana konsep verbal itu ada di benak anak-anak ya, ada di kognisi anak-anak. Penalaran atau logika abstrak dan kemampuan asosiatif yang berhubungan dengan bahasa. Nah, terdiri dari dua bagian yaitu analogis dan similarities. Tadi kita lihat bahwa yang analogis misalnya tadi selesaikan kalimat yang akan saya katakan ini tadi. Kita berjalan dengan kaki dan melempar dengan tangan. Nah, itu adalah analogis ya. Similarities tadi, yang similarities misalnya pisau dan beling sama-sama, ya itu adalah similarities. Jika anak berhasil lanjutkan bagian similarities, katakan saya akan selalu menyebutkan dua kata. Kamu harus menyebutkan apa yang sama dari keduanya. Jadi ini adalah similarities. Untuk vocabulary memang kita tidak gunakan ya, subtes ini tidak selalu digunakan karena memang belum diadaptasi. Tapi sebenarnya dia bisa mengukur kecerdasan verbal karena dia harus menjelaskan. Misalnya contoh soalnya adalah sebenarnya apakah sepatu adalah alas kaki, nah gitu ya. Sepatu adalah alat yang dipakai di kaki dan sebagainya. Itu contoh dari vocabulary. Digit span tadi ya ada backward, ada forward ya. Hal yang diukur adalah short term memory. Jadi bagaimana seseorang menyimpan pengetahuannya dalam batas waktu yang pendek atau short term ya. Ingatan auditoris langsung. Jadi kalau sampaikan tuh diingat nggak begitu ya. Konsentrasi dan atensi tentu sangat membutuhkan konsentrasi dan atensi, karena itu tes ini juga membutuhkan tempat yang tenang karena sangat membutuhkan konsentrasi. Kemampuan untuk berpindah dari pola-pola pikir tertentu atau fleksibilitas dan keluasan dalam berpikir. Prosedurnya terdiri dari dua bagian mengulang, yang akan maju atau forward dan akan mundur atau backward ya. Anak diminta mengulang-ulang angka dan disebutkan memeriksa sesaat setelah pemeriksa selesai membacakan ya. Jadi ada dua trialnya. Jika anak gagal di trial 1, berikan seri yang sama pada trial 2. Jadi setiap trial ya yang terdiri dari 3 angka itu ada 2 paralel. Jadi kita kalau misalnya dia gagal di yang pertama, kita cobakan yang kedua. Kalau dia gagal lagi ya sudah, kita berhentikan begitu. Jadi ada 2 trial. Nah, yang skala performance tadi juga sudah saya sampaikan. Skala performance terdiri dari picture completion ya. Picture completion itu untuk melihat apa yang kurang dari satu gambar. Apa yang dilihat atau apa yang diukur sih ketepatan visual, kesadaran akan detil-detil dalam lingkungan dan kontak realitas. Tadi yang saya tunjukkan adalah gambar sisir ya, gampang. Nah, itu kalau yang di gambar ini di pojok kanan atas itu ada gunting. Apa yang kurang di situ? Coba dilihat ya. Persepsi keseluruhan berhubungan dengan bagian-bagiannya atau kemampuan konsep visual ya. Kemampuan membedakan hal yang penting dan tidak penting, ya, esensial dan tidak esensial untuk membangun sebuah benda. Kemudian kewaspadaan perseptual dengan kemampuan mengorganisasi materi secara perseptual, konsentrasi, visual organization dan sebagainya. Anak ditunjukkan pada gambar ya, pada buku gambar ya, tadi sudah dilihat bukunya warna merah, dan diminta untuk menyebutkan atau menunjukkan gambar apa yang kurang dari yang dilihatnya. Nah, kemudian picture arrangement, yaitu kalau di contoh itu saya berikan gambar burung ya, ada 3 gambar burung, yang satu burung, kemudian dia membuat sarang dan kemudian bertelur, anaknya tinggal di sarang. Nah, apa sih yang kita lihat tadi yang gambarnya anjing ya, gambar anjing. Apa sih yang dilihat? Yang dilihat adalah pemahaman akan situasi interpersonal, kemampuan memahami situasi total dan mengevaluasi implikasinya, organisasi visual dan persepsi, isyarat-isyarat visual yang esensial, kemampuan antisipasi konsekuensi, tindakan merencanakan relasi sosial, serta penyesuaian sosial secara seksual ya. Jadi tentang gender, ada flirting, ada fish, ada taxi.
Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana menyusun gambar ini menjadi sebuah cerita yang logis begitu ya, yang sesuai dengan norma, sosial begitu. Jadi memang, ada logikanya di mana dia harus membuat satu cerita yang kronologis gitu ya, tetapi juga ada konsep-konsep sosial, konsep-konsep, kontekstual yang harus dia bangun ya. Jadi prosedurnya adalah kartu itu diletakkan di hadapan anak dengan urutan sudah ditentukan yang tadi saya sampaikan ada 1, 2, 3 ya, ada sampai dengan 7 dan selanjutnya. Angka-angka yang ada di belakang gambar adalah urutan penyajian. Jadi kalau ada angkanya itu adalah urutan penyajiannya ya. Kemudian huruf-huruf yang ada di belakang gambar menunjukkan kode untuk scoring ya. Tadi sudah saya kasih lihat juga mana yang angka ya. Nah, ini contoh saja. Mungkin saya kasih lihat lagi contohnya sekali lagi ya. Nah, ini gambar ada R3 ya, ada M5. Nah, ini berarti urutannya harusnya 3, 4, 5. Ini kalau kita memberikannya harus urutannya seperti ini. Nah, ya 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Ya, itu contoh saja. Eh Catatlah urutan gambar yang dikerjakan dalam waktu pengerjaan tiap soal. Jadi kita tinggal, kalau dia sudah selesai kita tinggal ambil, kita tinggal catat, urutan menggambarnya, begitu urutan menyusunnya. Blok desain tadi juga sudah saya sampaikan, blok desain, terdiri dari 9 kotak dengan, warna-warni yang berbeda, ya. Ini adalah, blok desain ya, kalau saya ulangi lagi, ini blok desain ya. Ada warna putih, ada warna merah, dan ada putih strip merah ya. Jumlahnya untuk WSC ada 9 dan kita gunakan semua, mulai dari yang 4 saja sampai yang ke 9-9-nya. Apa yang dilihat? Pembentukan konsep non-verbal, koordinasi visual motor dengan organisasi perseptual, kemampuan bertahan pada tugas, konsentrasi, koordinasi visual motor spasial. Disediakan 9 balok segi 4, serta 11 kartu dengan pola yang sudah tercetak. Jadi kartunya ada di buku yang tadi, ada di buku picture completion tadi. Ya, ada di buku yang ini, buku picture completion yang ini. Sorry. Nih, ya, di buku picture completion yang ini, di situ ada soalnya. Anak untuk tugas awal diberikan demonstrasi pengerjaannya di hadapan anak dan minta ia mencontoh. Kemudian, pada tugas selanjutnya kalau anak sudah paham tidak perlu didemonstrasikan, langsung saja pada gambar pada buku, itu seperti contoh di atas ya. Catat waktu pengerjaan tiap tes, karena kalau anak itu mengerjakan, sebelum waktunya habis dia mendapat bonus. Sementara kalau dia mengerjakan setelah waktunya habis itu tidak dihitung sebagai skor atau dia dianggap gagal. Sama dengan objek assembly, tadi objek assembly yang gambar, seperti puzzle kuda tadi ya. Apa sih yang dilihat? Yang dilihat adalah organisasi visual motor, kemampuan melakukan sintesis, kemampuan diferensiasi bentuk-bentuk yang telah dikenal, kecepatan memanipulasi kecepatan perseptual, dalam mengerjakan objek-objek yang belum dikenal hubungannya. Nah, ini anak kalau sering biasa mengerjakan puzzle begitu ya, itu dia akan terbiasa begitu. Nah, prosedurnya siapkan material objek assembly dan penghalang. Tadi saya sudah sampaikan ya, harusnya dihalangi dulu, kita susun, dihalangi dulu, baru setelah selesai kita buka penghalangnya ya. Siapkan susunan item sesuai dengan prosedur yang ada di buku petunjuk, kemudian minta anak menyusun potongan tersebut menjadi sebuah potongan yang dapat dikenali. Sama dengan blok desain, tes ini memiliki batas waktu sehingga kita harus mengerjakan, kita catat pengerjaan waktunya, waktu pengerjaannya, kemudian kalau dia mengerjakan lebih cepat dari batas waktu dia mendapat bonus. Sementara kalau dia mengerjakan lebih lama dari batas waktu maka dianggap gagal. Itu objek assembly. Dan yang terakhir adalah digit simbol atau coding ya. Kecepatan visual motor atau koordinasi visual, kemampuan belajar tugas-tugas yang tidak dikenal sebelumnya, fleksibilitas kerja, kemampuan bertahan pada tugas, atensi, konsentrasi, belajar asosiatif, kemampuan meniru materi visual, ingatan jangka pendek ya. Terdapat 2 jenis yaitu coding A dan coding B ya. Tadi sudah saya beri, contohkan gambarnya ya. Nah, ini adalah coding B ya, ini contohnya. Nah, yang ini adalah coding A ya, terbalik ya. Nah, ini coding B-nya. Tinggal dilihat kalau coding A itu untuk anak
8 tahun ke bawah, coding B adalah untuk anak 8 sampai 15 tahun. Minta anak untuk menggambar bentuk yang ada pada tiap simbol, tadi sudah ada ya. Kalau 1 maka simbolnya ini, kalau 2 simbolnya ini dan selanjutnya. Nah, minta anak untuk mengisi angka-angka yang di sini dengan simbol-simbol yang sudah ditetapkan ya. Berikan contoh waktu untuk mengerjakan, ini contoh ya, sampel ini untuk contoh nih waktunya. Dan catat waktu pengerjaan anak sama seperti tadi, karena waktu mengerjakan kalau dia bisa selesai lebih cepat dia mendapat bonus ya. Nah, kemudian nah penskoran ya, scoring. Nah, ini kita lihat scoringnya. Nah, ini semua scoring dikerjakan di sini ya, di lembar jawaban. Ya, setiap subtes memiliki cara skor masing-masing dapat dilihat pada buku petunjuk. Ada yang 01, ini contohnya ya, skor 0 dan 1 ya. Ada juga yang skornya 2, 1, 2 dan 0. Ini contohnya. 2, 1 dan 0 ya. Comprehension itu 2, 1 dan 0, sementara information itu 1, 0 saja. Jadi kalau benar diberi nilai 1, kalau saya diberi nilai 0. Nah, ini tinggal dihitung ya, dihitung dan kuncinya ada di mana? Kuncinya jawaban benar salah semua ada di buku petunjuk. Ya, jadi selalu gunakan buku petunjuk ini untuk bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah ya. Nah, ini tinggal diisi jawabannya dan kemudian kita hitung, kita letakkan di sini berapa jawabannya ya. Semua seperti itu ya. Semua subtes seperti itu kita hitungnya. Nah, kalau sudah kita taruh di sini. Nah, ya, skor information yang ada di sini kita letakkan di sini ya, information di row score, comprehension dan sebagainya. Semua kita letakkan di row score ya. Untuk subtes dengan batasan waktu ada tambahan atau bonus jika ia menyelesaikan sebelum waktunya. Ini kita lihat. Contohnya adalah yang pertama adalah block design ini ya. Nah, ini adalah batasan waktunya, 45 ya, 75 ini batasan waktunya. Ini adalah batasan dia mengerjakan. Nah, kita tinggal lihat. Ketika dia mengerjakan, kemudian kita nyalakan stopwatch ya, kemudian ketika dia selesai kita berhentikan stopwatch. Kalau dia mengerjakan dalam detik 21 sampai 75 maka skornya hanya 4. Kalau dia mengerjakan lebih cepat pada detik 16 sampai 20 maka skor dia 5. Kalau dia lebih cepat lagi, skornya 11 sampai 15 kecepatannya 11 sampai 15 detik maka skornya 6. Dan kalau dia lebih cepat lagi 1 sampai 10 detik maka skornya 7. Nah, ini adalah nilai bonus. Begitu juga di ini picture arrangement juga seperti itu ya. Kalau urutannya benar, kemudian dia mengerjakan lebih cepat dia mendapat bonus seperti ini. Juga di object assembly seperti ini. Ya, ini yang di atas ini adalah detik dia selesai mengerjakan, sehingga semakin sedikit waktunya maka nilainya akan semakin tinggi. Nah, itu contoh dari bonus ya. Nah, kalau sudah kita semua kembali ke sini ya. Kita semua kembali ke row score nih. Row score-nya sudah, kalau semua sudah dimasukkan row score, kita konversikan ke skill score. Konversi ke skill score pakai apa? Kita akan menggunakan buku IQ ya. Tadi buku IQ-nya warna pink mana ya? Sebentar saya cari bukunya. Nah, ini adalah buku skala ya. Ini adalah buku skala. Kita tinggal lihat sebenarnya. Kalau kita buka di sini, yang pertama kita lihat adalah usia. Nah, di sini ada usia. 5 tahun, mulai dari 5 tahun 0 bulan. Jadi tes Wechsler ini, WISC bisa kita gunakan dari usia 5 tahun 0 bulan sampai dengan ini ya, 15 tahun 11 bulan atau
16 tahun. Nah, ini contohnya adalah seperti ini ya. Misalnya kalau di sini kita lihat information-nya 13 misalnya, raw score-nya, maka skill score-nya adalah 5. Kemudian comprehension misalnya raw score-nya adalah 12, maka skill score-nya adalah 6. Nah, arithmetic ya, misalnya arithmetic-nya 11, maka skill score-nya adalah 8. Begitu selanjutnya yang kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan di sini. Ini sepertinya sudah saya jelaskan ketika Wechsler kemarin ya, diletakkan di sini skill score-nya. Nah, kalau sudah jumlah skill score dimasukkan ke sini ya. Jadi dari sini masukkan ke sini. Yang ini dari sini masukkan ke sini. Ya, ke performance score. Nah, kalau sudah kita tinggal mencari di buku ini juga ya, kita tinggal mencari IQ-nya. Nah, ini keluar IQ-nya. IQ verbal. Misalnya setelah kita jumlah full skill IQ IQ verbalnya misalnya kita jumlahkan ya, sum-nya adalah 30. Jangan 30 deh. Soalnya adalah 43, maka dia IQ-nya adalah 91. Ini kita lihat ya. Yang di sini adalah skill score, yang di sini IQ. Sementara yang performance, misalnya dia skornya adalah 45, maka IQ-nya adalah 93. Nah, kemudian kita tambahkan 91 tambah 93 adalah 118, maka kita bisa lihat di sini berapa IQ-nya. Ya, 108, sorry. IQ-nya adalah 106. Begini. Ya, jadi ini adalah full skill IQ. Ya, ini full skill IQ, yang ini verbal skill, yang ini performance skill, yang ini full skill. Jadi itu adalah cara scoring, ya. Jadi cara scoring full skill IQ didapat dari verbal skill ditambah dengan performance skill. Rasanya itu sudah pernah saya jelaskan di Wechsler, ya. Oke, saya rasa itu untuk nah ini tadi contoh dari general scoring-nya ya. Contoh dari general scoring-nya yang tadi sudah saya jelaskan atau saya sampaikan di bukunya di lembar jawabannya ya. Saya rasa itu untuk full scale IQ masuk ke verbal test ditambah performance test sama dengan full scale IQ. Baik, saya rasa itu untuk materi Wechsler WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children. Nanti akan saya lanjutkan dengan video mengenai WPPSI Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Saya harap apa yang tadi saya jelaskan cukup jelas dan kita tetap bisa melakukan diskusi untuk membahas masalah ini baik di Google Classroom maupun nanti kita pertemuan secara Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.